Manfaat solat bukan kewajiban melainkan dibutuhkan manusia. Sains telah membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, kita tak luput dari ujian, persoalan dan kadang penyakit yang melemahkan tubuh dan jiwa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita sebuah solusi agung, solat. Dalam video ini, kita akan menelusuri 3 keajaiban solat menurut ajaran Islam yang juga terbukti melalui sains modern. 1. Solat sebagai solusi setiap persoalan. 2. Solat sebagai penyembuh penyakit. 3. Solat sebagai penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Kami juga akan bahas manfaat tiap gerakan solat secara ilmiah, serta hubungan antara solat, maksiat, dan rezeki. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Mari kita mulai dengan segmen pertama. Segmen 1. Solat sebagai solusi persoalan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ulama besar seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa solat merupakan senjata utama seorang mukmin, karena di dalamnya terkandung komunikasi langsung dengan Allah, tempat curhat terbaik yang tidak akan pernah menolak kita. Kisah inspiratif. Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kesulitan berat selalu mengucapkan, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan solat." Hadits riwayat Abu Daud. Refleksi. Bayangkan Rasulullah, manusia paling dicintai Allah pun menjadikan solat sebagai pelarian utama. Maka mengapa kita tidak? Segmen 2. Solat sebagai penyembuh penyakit. Penelitian oleh Dr. Ahmad El-Kadi dari Florida 1987 menyebutkan bahwa gerakan solat dapat menurunkan stres dan menstabilkan detak jantung, bahkan memiliki efek seperti meditasi yang sangat dalam. Manfaat medis dari solat. Sujud meningkatkan aliran darah ke otak. Ruku melenturkan tulang belakang. Berdiri lama memperbaiki sirkulasi darah. Pendapat ulama, Syekh Muhammad Al-Ghazali menekankan bahwa jiwa yang tenang dan yakin akan kekuasaan Allah lebih cepat menerima kesembuhan. Pembuktian modern. Jurnal International Journal of Health Sciences 2017 menyatakan bahwa solat 5 waktu berkorelasi dengan penurunan kortisol, hormon stres. Segmen 3. Solat menghindarkan dari keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa solat yang benar, khusyuk, dan dilakukan dengan kesadaran penuh akan membentuk benteng moral dalam jiwa seseorang. Pengaruh solat dan maksiat terhadap rezeki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya kebaikan menambah rezeki dan sesungguhnya dosa mengurangi rezeki." Solat menjauhkan kita dari maksiat, dan maksiat adalah penghalang rezeki. Maka jangan heran jika hidup terasa sempit ketika solat dilalaikan. Segmen 4. Manfaat gerakan solat, kajian ilmiah. 1. Takbiratul ihram, mengangkat tangan, melepaskan ketegangan bahu dan leher, meningkatkan fokus mental. 2. Ruku, melatih fleksibilitas punggung dan lutut, menstimulasi organ pencernaan. 3. I'tidal, melancarkan aliran darah kembali ke otak. 4. Sujud, memaksimalkan suplai oksigen ke otak, menurunkan hormon stres. 5. Duduk di antara 2 sujud, melancarkan sistem pernapasan, baik untuk fleksibilitas panggul. 6. Salam, peregangan leher yang menyeimbangkan saraf simpatik. Sumber referensi. Dr. Zakir Naik dalam ceramahnya menyebut solat sebagai terapi fisik dan spiritual terbaik. Journal of Religion and Health, Springer 2013. Sahabat Muslim, hidup tanpa solat bagaikan jasad tanpa ruh. Jika Anda merasa hidup ini sempit, penuh masalah, atau tubuh sering lemah tanpa sebab, barangkali jawabannya adalah
kita jauh dari solat. Ada sebuah kisah menarik dan inspiratif mengenai makna ibadah terutama solat. Mari kita simak baik-baik. Suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin datang menghadap Abdul Malik. Dari kedua mata imam, tampaklah bahwa beliau sering menangis. Wajah beliau pucat karena sering terjaga di malam hari untuk beribadah. Tanda-tanda sujud nampak jelas di kening beliau. Tubuh beliau pun kurus karena sering berpuasa. Semua itu karena Imam Al-Sajjad banyak beribadah. Ketika Abdul Malik melihat Imam Al-Sajjad, ia pun menangis. Ia langsung turun dari singgasananya dan memeluk Imam Al-Sajjad seraya berkata, "Wahai putra Rasulullah, apalah arti ibadah dan jerih payah itu? Bukankah surga berada di tanganmu dan syafaat ada di tangan kakekmu? Mengapa engkau masih bersusah payah beribadah?" Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Para sahabat juga pernah menanyakan ini kepada kakekku Rasulullah SAW. Beliau menjawab, 'Tidakkah aku benar-benar menjadi hamba yang bersyukur?' Seorang hamba memang harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah." Kemudian Imam Al-Sajjad menambahkan, "Andai saya berumur panjang sejak awal penciptaan hingga hari kiamat, dan setiap hari saya berpuasa melakukan sujud hingga tulang leher saya patah, sering menangis hingga bola mata saya keluar, dan semua dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah, maka saya belum akan mampu mensyukuri sedikit saja di antara sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang tak terbatas." Saudaraku sekalian, mari kita kembali. Tegakkan solat, jadikan ia pondasi hidup, karena solat bukan sekadar kewajiban, tetapi rahmat, obat, dan kunci pembuka rezeki. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.